Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Murid-murid kelas 5 MI Al-Firdaus. Al-Firdaus, semangat? Yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Baik, bertemu dengan Misyana, pembelajaran IPS semester 2. Kita sama-sama memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak lupa untuk membaca doa belajar. Yuk bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, sudah siap mengikuti pelajaran IPS semester 2. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Tema 7, subtema 1. Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan di layar. Bangsa barat adalah bangsa Eropa. Mulai abad 15, bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Bangsa barat yang menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Ya, perhatikan di sini sayang. Ada Spanyol pertama kali mendarat di Maluku. Ya, Inggris pertama kali ke Indonesia menguasai Batavia atau Jakarta. Portugis pertama kali ke Indonesia dan menguasai Malaka, semenanjung Malaysia. Ini tahunnya 1521. Dan bangsa Belanda pertama kali mendarat di Banten tahun 1811. Faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa barat menjelajah samudra. Ada semboyan 3G. Yang pertama apa sayang? Gold. Kekayaan. Ya, apa saja itu? Rempah-rempah dibutuhkan untuk obat-obatan dan bumbu masak. Ada gospel atau agama, menyebarkan agama di daerah yang dijajah. Ada glory, kejayaan. Semakin banyak daerah jajahan, maka dianggap semakin jaya. Ya. Ini sebagian rempah-rempah ya, ada lada, cengkih, pala, jahe, dan kayu manis yang menarik minat bangsa Eropa. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Ya sayang ya. Letnan Gubernur Inggris di Indonesia mulai ditugaskan pada 19 Oktober tahun 1811. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan, mengundang ahli pengetahuan untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa, sehingga dinamakan Rafflesia Arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Di bidang ekonomi, menghapus kontingentin penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sewa tanah. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah gagal karena faktor-faktor seperti ini. Sulit menentukan besar kecilnya pajak ya, karena luas wilayah rakyat berbeda-beda. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani dan keterbatasan pegawai-pegawai Raffles, dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuannya adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting,
menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hak-hak monopoli VOC: 1. Mencetak uang dan memungut pajak, membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja, membuat senjata, membentuk pasukan, dan mendirikan benteng. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang kelima, membuat pengadilan sendiri. Kebangkrutan POC. POC dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Banyak faktor ya. Ada faktor internal, banyak pegawai VOC melakukan korupsi, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternalnya, meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Ya, kita perhatikan tokoh-tokoh pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ini Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia dengan mendarat di Banten. Ada juga Jan Pieterszoon Koen ya, Gubernur Jenderal VOC dalam 2 periode. Ya, ini Daendels ya, yang terkenal itu Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia tahun 1808 sampai 1811 yang ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Ya, di sini ada kebijakan-kebijakannya sayang ya. Kebijakan Daendels itu meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari rakyat Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km, membangun benteng-benteng pertahanan, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah. Pelopor sistem kerja paksa atau kerja rodi ya, memaksa rakyat untuk bekerja tanpa diberi upah untuk kepentingan kolonial. Ya, kalau Gubernur Jenderal pengganti Daendels itu Jensen berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris semakin besar di Indonesia. Jensen menyerah kepada Inggris dengan menandatangani perjanjian Tuntang 1811. Van den Bosch, Gubernur Jenderal dari 1830 sampai 1834 setelah Indonesia kembali dikuasai pemerintah Belanda. Kebijakannya, sistem tanam paksa rakyat. Tanam paksa, rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar dunia seperti teh, kopi, tebu, tembakau dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah Belanda guna mengisi kas negara yang habis akibat perang. Bagaimana anakku sekalian? Sudah bisa difahami penjelasan Miss Yana? Kalau belum paham bisa bertanya melalui Japri atau telepon ke Miss Yana. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.